Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Amin. Sebelum kita ke pembelajaran, absen dulu ya. Ani. Langit. Hadir. Ana. Hadir, Bu. Rianti. Hadir. Amalia. Amalia baru sholat ya? Iya, katanya. Ya, sebelumnya kita ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Apa itu tujuan pembelajarannya? Yaitu pertama, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, peserta didik mampu memahami pengertian sholat qashar. Yang kedua yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, peserta didik mampu menjelaskan ayat yang berhubungan dengan sholat qashar. Yang ketiga yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, peserta didik dapat menyebutkan dan menyimpulkan syarat sah dari sholat jamak dan qashar. Sebelum ke materi, kita lihat dulu sholat jamak. Sholat jamak itu yaitu sholat yang merupakan suatu keringanan rukhsah yang diberikan kepada Allah kepada setiap umat manusia yang sedang kesulitan dalam menjalankan ibadah sholat, seperti orang yang terancam jiwanya, kehormatannya, dan dalam perjalanan jauh. Pengertian sholat qashar jamak itu mengumpulkan. Sedangkan menurut syariat Islam itu mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan secara berurutan dalam satu waktu. Gitu. Contohnya sholat zuhur dan asar. Terus yang kita bahas sekarang yaitu sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar yaitu sholat yang diringkas. Sedangkan menurut istilah yaitu sholat fardu yang diringkas jumlah rakaatnya 4 menjadi 2. Sholat qashar juga boleh sholat yang boleh diqashar maksudnya adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, isya. Terus sholat maghrib itu nggak boleh kalau diqashar. Sama subuh itu juga nggak boleh. Terus hukum melaksanakan sholat qashar yaitu mubah bagi orang yang dalam perjalanan dan mencukupi syarat-syaratnya. Ada yang mau membacakan ayat tentang sholat qashar? Surat An-Nisa. Oh ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an naqsiru minas sholati inna khalaqtum ayyaqtilakum allazina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina.
yang artinya yaitu, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu menghosor sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu, yaitu surat An-Nisa ayat 101. Syarat sah sholat jamak dan hosor yaitu jarak perjalanan yang dilakukan minimal sejauh 2 hari perjalanan kaki atau 16 farsah, yaitu 80,64 km. Seorang musafir dan perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, sakit atau dalam sulit. Sholat dilakukan secara adaan atau tunai, bukan secara qadha. Berniat salat jamak atau qasar ketika takbiratul ihram. Adapun niat salat qasar yaitu salat qasar juga ada niatnya, yaitu jika salat qasar salat zuhur caranya adalah berniat untuk mengerjakan salat zuhur dengan qasar dan bacaan dan gerakannya seperti salat zuhur dengan niat yang berbeda saja, yaitu niatnya yang artinya aku berniat salat fardu zuhur 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Begitu juga salat fardu asar sama isya itu juga sama salatnya, tapi cuman niatnya aja yang berbeda gitu. Terus adapun salat jamak qasar itu juga ada. Salat jamak qasar itu adalah salat fardu yang dikerjakan secara berurutan dalam satu waktu dan jumlah rakaatnya diringkas. Apabila dikerjakan waktu awal disebut jamak qasar takdim. Apabila dikerjakan waktu sholat di akhir itu berarti jamak qasar takhir. Tuh. Sholat jamak qasar takdim yaitu sholat jamak zuhur sama sholat asar. Itu cara pengerjaannya, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan asar juga 2 rakaat. Salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Bacaannya dan gerakannya sama, tapi hanya niatnya aja yang berbeda. Salat jamak qasar takhir yaitu salat zuhur dan salat asar dikerjakan pada waktu asar. Dengan cara pengerjaannya, zuhur dahulu 2 rakaat dan dilanjutkan salat asar 2 rakaat. Boleh juga salat asar terlebih dahulu, kemudian salat zuhur. Gerakan dan bacaannya juga sama. Salat bisa dikerjakan dengan niat berbeda. Begitu juga salat maghrib. Di situ ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Kalau baiknya salat jamak atau di qasar ya, Bu? Di jamak apa di qasar? Apa hanya? Yang baiknya di jamak atau di qasar, Bu? Yang baik itu kalaupun kalian nggak dalam perjalanan atau sedang berpergian, ya kalian di sholat terlebih dahulu. Kalaupun baiknya ya diringkas saja seperti sholat qasar gitu, Mbak. Oh, nggih, matur Bu. Iya, Mbak. Terus yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu sholat qasar menurut bahasa adalah sholat yang diringkas, sedangkan
menurut istilah syariat Islam adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh diqashar yaitu jumlahnya 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, isya. Sedangkan sholat maghrib sama sholat subuh itu nggak boleh diqashar karena jumlahnya kurang dari 4 rakaat. Cukup sampai di sini yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita berdoa kafaratul majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama Ibu.